warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa yang ingin memimpin doa? Saya. Silakan kepada Fiona. Mari kawan-kawan belajar kita membaca doa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang konsep diri. Apakah ada yang sudah tahu apa itu konsep diri? Belum. Baiklah, Ibu akan memberitahu ya. Apa itu konsep diri? Konsep diri adalah gambaran seseorang mengenai dirinya sendiri, yaitu pandangan dalam diri kita sendiri, seperti pandangan terhadap aspek fisik atau tubuh kita. Pandangan psikologis seperti tingkah laku atau perbuatan, prestasi dalam diri kita, dan masih banyak lagi. Ada yang tahu apakah konsep diri itu penting atau tidak? Tidak. Tahu. Oke, karena kalian tidak tahu, jadi Ibu akan memberitahu. Apakah konsep diri itu penting atau tidak? Jadi, konsep diri itu sangatlah penting untuk diri kita. Kenapa konsep diri itu sangat penting? Apakah kalian tahu? Tidak. Karena konsep diri itu yang membentuk kepribadian diri kita. Kepribadian diri itu adalah bentuk interaksi yang ada pada diri kita. Contohnya, pemalu, pintar, pemalas, baik hati, dan sebagainya. Jadi apakah sudah mengerti apakah itu konsep diri? Mengerti. Baiklah, Ibu ulangi. Apakah sudah mengerti? Mengerti. Kalau begitu sebutkan apa itu konsep diri. Seperti pintar, pemalas, pemalu. Ya, sudah cukup. Baiklah. Untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan konsep diri itu mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, bersikap, dan berperilaku, serta bagaimana kita berkinerja. Berkinerja adalah kemampuan mendapat prestasi atau hasil dari sebuah karya. Konsep diri itu sudah ada sejak kita masih kecil hingga kita dewasa nanti. Dan selama kita hidup, kita mempunyai sebuah konsep diri. Jadi, sejak kapan kita mempunyai konsep diri? Sejak kecil. Terus, hingga kita dewasa. Dan selama hidup kita mempunyai Konsep diri. Konsep diri itu memiliki 3 komponen atau bagian. Yang pertama, self ideal. Apakah ada yang sudah mengetahui apa itu self ideal? Tidak. Self ideal atau disebut juga ideal diri, yaitu sebuah gambaran bagaimana diri kita di masa depan, seperti harapan untuk meraih cita-cita dan akan menjadi apa diri kita di masa depan. Apakah seorang guru, polisi, dokter, bidan, dan masih banyak yang lainnya. Untuk Fiona, apakah cita-citanya nanti? Polwan. Bagus, beri tepuk tangan. Untuk Sasa, apa cita-citanya? Karena kalian sudah memiliki cita-cita, jadi kita harus memiliki sikap self ideal, yaitu gambaran bagaimana diri kita di masa depan. Jadi kita harus berimajinasi untuk
bagaimana kita nanti di masa depan. Jadi kalau kita punya cita-cita yang tinggi, berarti kita harus bersekolah yang tinggi. Pinter. Baiklah, yang kedua adalah self image atau citra diri. Self image yaitu bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri seperti kita bercermin. Kalian sudah sering kan bercermin? Jadi kalian pasti sudah bisa melihat diri kalian sendiri ketika bercermin. Nah, self image adalah memandang diri kita sendiri saat kita bercermin, seperti kita memandang diri kita itu melihat bentuk tubuh kita ketika kita bercermin. Yang ketiga adalah self esteem. Self esteem adalah harga diri. Self esteem adalah komponen emosional dari kepribadian kita. Seberapa kita menyukai diri kita sendiri dan menghargai diri kita sendiri, maka akan semakin baik harga diri kita. Dan semakin kita menghargai diri kita, maka orang lain juga akan menghargai kita. Nah, untuk self esteem atau harga diri, karena kita semakin menghargai diri kita, maka kita akan dihargai oleh orang lain. Nah, misalnya kita suka berpenampilan rapi. Nah, rapi itu termasuk bentuk menghargai diri kita sendiri. Jadi, saat kita berpenampilan rapi, maka orang lain di sekitar kita akan menghargai penampilan kita. Jadi, kita harus berpenampilan rapi kalau kita bepergian, agar orang lain juga menghargai kita, agar tidak memandang kita rendah gitu. Jadi apakah sudah mengerti? Konsep diri tadi memiliki beberapa komponen. Ada yang bisa menyebutkan? Baru saja dibahas. Coba ingat-ingat. Ayo, sudah lupa. Baiklah, ulang ya. Konsep diri memiliki 3 komponen atau bagian. Yang pertama, self ideal atau ideal diri. Mengerti? Yang kedua, self image atau citra diri. Yang ketiga, self esteem atau harga diri. Ketiga komponen itu sangat berkaitan. Jadi kita harus memiliki ketiga komponen tersebut dalam konsep diri kita. Karena konsep diri yang kita miliki menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. Seperti apa diri kita, kepribadian kita, dan perilaku kita. Baiklah, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, berarti sudah mengerti semuanya. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu cukupkan pelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.